Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing mata kuliah Mikroekonomi Islam, Ibu Disva Lydia Handayani, SEI, MEI, dan teman-teman sejawat yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam menjalani kuliah online ini walaupun dalam kondisi wabah Covid-19. Salawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pada hari ini saya Muhammad Fajar Siddiq NIM 2030602165 sebagai moderator akan membimbing kegiatan presentasi. Teori yang akan kami sampaikan mengenai teori perilaku konsumen. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama, teori perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh Saudari Melinda. Yang kedua, jenis perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh Adelia Monica. Dan yang ketiga, prinsip dalam analisis perilaku konsumen akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Dan yang terakhir, faktor perilaku yang mempengaruhi perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Baiklah, untuk Saudari Melinda saya persilakan untuk menyampaikan materi tentang teori perilaku Pembahasan konsumen. pertama saya akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen membahas tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh konsumen, seperti saat pembelian, sebelum pembelian, dan juga sesudah pembelian. Dan di dalamnya ada dua teori, yaitu teori ekonomi mikro dan juga teori psikologis. Dan ada dua jenis perilaku konsumen, yaitu rasional dan juga irasional. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor sosial, faktor marketing strategi, dan juga faktor pribadi. Lalu ada beberapa tahapan yang dikenal dalam perilaku konsumen, yaitu tahapan pertama, yaitu saat atau sebelum pembelian. Sebelum pembelian, konsumen akan menilai produk tersebut seperti mencari informasi. Dan yang kedua, yaitu saat pembelian. Di saat pembelian, konsumen akan melakukan proses pembayaran kepada penjual. Dan yang ketiga, saat konsumen menikmati barang yang sudah dibeli. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Melinda yang telah menyampaikan teori perilaku konsumen. Selanjutnya, jenis perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh Saudari Adelia Monica. Ada beberapa teori yang membahas perilaku konsumen, di antaranya teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro, terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberinya kepuasan tersebut. Sementara dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya. Teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen. Jenis perilaku konsumen. 1. Perilaku konsumen rasional. Rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis dalam melakukan konsumsi. Konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kegiatan rasional yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila 1. Produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. 2. Produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. 3. Konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. 4. Konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Adelia Monica yang telah menjelaskan materi jenis perilaku konsumen. Selanjutnya, prinsip dalam analisis perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Baiklah, saya Rahman Safitri akan melanjutkan materi dari Adelia Monica.
Prinsip dalam analisis perilaku konsumen. 1. Pendapatan yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk mensiasatinya, ia harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar tercipta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika konsumen butuh meningkatkan konsumsi suatu produk, ia tentu perlu mengurangi konsumsi produk lainnya. 2. Kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat adalah hal yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli suatu produk. Jika ada dua macam produk dengan harga sama, konsumsi akan memilih produk dengan manfaat yang lebih besar. Begitupun jika ada dua macam produk dengan manfaat sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih murah atau rendah. 3. Adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dapat dihasilkan. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan beralih ke produk lain. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Rahma yang telah menyampaikan prinsip dalam analisis perilaku konsumen. Yang selanjutnya, faktor perilaku yang mempengaruhi perilaku konsumen yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Bika Maulana ingin melanjutkan materi dari Rahma. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor sosial. Konsumen yang termasuk kelas sosial tinggi tentu tidak akan berpikir panjang membeli suatu produk. Yang penting baginya adalah dapat terpenuhi kebutuhannya. Hal ini berbeda dengan konsumen dalam kelas sosial rendah yang harus mampu memperhitungkan setiap pengeluarannya sebaik-baiknya. 2. Faktor marketing strategi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu produk, harga, iklan, dan distribusi. 3. Faktor pribadi. Last but not least, seorang tentu saja punya referensi pribadi sebagai alasan dibalik perlu konsumen yang dilakukan. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Rahmat yang telah menyampaikan materi tentang faktor perilaku yang mempengaruhi perilaku konsumen. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 memohon maaf sebesar-besarnya jika banyak salah kata, dan kepada Allah lah saya mohon maghfirah. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.